pun tahapnya dalam melakukan sikap kapal terbang yang baik dan benar itu meliputi: 1. Posisi badan berdiri tegak. 2. Setelah itu direntangkan kedua tangan ke arah samping. 3. Lalu julurkan salah satu kaki ke belakang, badan dibungkukkan ke arah depan sampai posisinya lurus dengan kaki. Arahkan pandangan Anda ke depan. Usahakan tahan posisi tersebut selama beberapa hitungan. Kemudian kembali ke sikap semula. Lakukan gerakan di atas atau gambar berikut dengan menggunakan satu kaki bergantian, baik kaki kanan sebagai tumpuan ataupun kaki kiri sebagai tumpuan. Olahraga roll depan atau senam mata roll depan memerlukan kekuatan dan kelenturan otot tubuh. Dalam menguasai latihan tersebut diperlukan sejumlah teknik agar gerakan menjadi sukses dan meminimalisir resiko terjadinya cedera. Untuk melakukan olahraga ini dibutuhkan latihan kekuatan tangan, keseimbangan, serta ketepatan untuk melakukan gerakan yang akan menopang diri sendiri saat berdiri. Roll depan juga biasa disebut berguling ke depan, yang berarti berguling ke depan atas bagian belakang badan, yakni tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Gerakan ini cukup mudah dilakukan jika sudah memahami tekniknya. Tidak hanya itu, berguling ke depan juga mengasihkan. Bagi sebagian orang, gerakan ini cukup sederhana, namun jika tidak hati-hati dan tidak dilakukan dengan benar bisa menyebabkan cedera. Sebelum melakukan gerakan inti, alangkah baiknya melakukan pemanasan dan pelemasan terlebih dahulu untuk mengantisipasi terjadinya cedera. Tidak hanya untuk olahraga yang masuk ke jenis senam ini saja yang menganjurkan, namun semua cabang olahraga wajib melakukan pemanasan sebelum melakukan kegiatan inti. Keuntungan pemanasan sebelum berolahraga adalah otot akan lebih siap dan tidak kaku. Kemudian detak jantung stabil, meningkatkan suhu tubuh, serta lebih percaya diri ketika melakukan gerakan demi gerakan. Untuk awalan, roll depan atau guling ke depan, yaitu badan posisi tegap. Kemudian bungkukkan badan dan tempelkan kedua tangan ke lantai. Tundukkan kepala hingga dagu menempel di dada. Turunkan badan hingga sedikit rendah. Kedua siku tangan akan tertekuk hingga membentuk sudut 45 derajat. Lakukan tolakan dengan menggunakan pergelangan kaki. Sebelum tulang punggung atau pangkal leher menyentuh lantai, kedua tangan akan menjadi penahan tubuh sementara dan perlahan-lahan menurunkan badan. Bila sudah terbiasa, tidak akan takut lagi. Proses ini tidak perlu karena tubuh akan langsung diluncurkan ke depan hingga tulang punggung atau pangkal leher menjadi tumpuan atau leher tubuh menggelinding ke depan. Begitu telah menggelinding ke depan, kedua kaki menapak lantai sehingga mendorong tubuh untuk bangkit berdiri sesuai dengan posisi awal. Sikap lilin merupakan gerakan mengangkat kaki ke atas sampai pundak yang menyerupai suatu lilin. Sikap lilin dalam pelaksanaannya harus didampingi oleh orang yang sudah mahir dalam melakukan gerakan sikap lilin. Hal ini dikarenakan dalam gerakan sikap lilin membutuhkan kekuatan otot yang bagus seperti otot tangan dan otot perut. Selain itu juga untuk menghindari adanya cedera yang berlebih. Melakukan sikap lilin secara umum ialah mengangkat kedua kaki sampai lurus ke atas, diikuti dengan pengangkatan pinggang. Setelah itu, tangan disimpan di bagian pinggang dengan maksud untuk menopangnya. Sikap lilin dapat dilakukan dengan posisi awal jongkok maupun tidur telentang. Pertama, dalam melakukan sikap lilin, posisikan badan dalam keadaan jongkok,
Lalu letakkan kedua tangan lurus ke depan, gulingkan badan ke belakang, lalu luruskan kedua tungkai disertai tumpuan telapak tangan di samping telinga. Setelah itu, lakukan gulingan ke depan disertai tungkai kaki yang menolak ke atas atau ke depan. Gunakan kedua tangan saat menolak agar posisi badan melengkung menyerupai busur. Sikap lilin ini membutuhkan tingkat kelenturan yang baik. Pendaratan sikap lilin ini dapat dilakukan dengan cara mendorong pinggul ke depan dengan kedua kaki rapat, kemudian disusul dengan menggerakkan badan.